Jangan-jangan biaya potong ususnya pun dari itu kadang itu ya. Kayaknya sih. Bisa jadi tuh. Awas lo, ntar kekurusan lo. Makan uang haram. Jangan tunggu lama-lama, nanti jadi perawan tua. Pratiwi Novianti, lu tapping di bawah, lu naik ke atas lu. Sekarang lu ada di bawah. Naik lo ke atas. Pratiwi Novianti, naik lu. Jambak nih ntar nih, gua jambak nih nanti nih. Nih gua udah Badan keras nih. gua. Kawin dulu, Nop, kawin, Nop. Ya. Jadi jangan menjadi perawan Punya tua. laki dulu, punya laki. Oh udah ya kalau kawin ya? Oh udah ya kalau kawin ya? Kawin sih udah ngerasain deh itu. Artinya dia maling. Sinti. Udah tilap, uangnya juga ditilap sama dia. Donasi pertama aja ditilap. Parah lu. Leher beton, parah lu leher Awas beton. lo, karma lo, azab, hati-hati lo. Leher beton maling. Oke, mungkin bisa dijelaskan ini agendanya apa? Oke, sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir dalam respon hari ini. Jadi saya mau meluruskan terkait berita yang kemarin sempat ramai banget di sosial media. Karena jujur selama 1 tahun ini, mungkin sudah banyak yang tahu juga follower saya kalau saya sedang fokus dalam pembuatan konten kembali dan juga membantu orang tentunya. Nah, dengan adanya kemarin simpang siur berita yang atas inisial AS yang statementnya mengenai saya memakai dana donasi untuk keperluan pribadi saya dan lain-lain, itu mungkin kita pertegas, kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan atas fitnahan dan tuduhan tersebut gitu. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan. Seperti itu. Laporannya di mana? Di Polres Tangsel, Atas dugaan apa? Laporan sih. atas dugaan pencemaran nama baik, fitnahan tuduhan. Ini dilakukannya di media sosial atau platform secara Ya, dia melakukan live secara terbuka dan banyak yang report, banyak yang menyebarluaskan terkait katanya saya melakukan operasi dengan dana donasinya AS tersebut, terus katanya saya bikin usaha parfum itu atas uangnya beliau dan juga pembelian mobil atas uangnya beliau juga, katanya seperti itu. Kalau boleh tahu dia masuk tanggal berapa? Kemarin LP tanggal ini ya? Ya, Ini ya? ya. Tanggal 4 Maret 2024. Dan mungkin bagian keuangan yayasan kami selaku dari Mbak Uti akan menjelaskan kronologi secara detail ya. Baik, silakan Mbak. Oke, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan penjelasan kronologis terkait penggalangan dana untuk saudara AS ya. Agar informasi yang beredar di masyarakat dapat dipahami secara jelas, utuh, dan berdasarkan fakta yang ada. Perlu disampaikan juga bahwa data dan kronologi yang saya sampaikan dalam
Penjelasan ini merupakan rangkuman dari dokumen serta data yang masih tersedia, termasuk data yang ditinggalkan oleh bendahara sebelumnya. Oleh karena itu, penjelasan ini disusun berdasarkan informasi dan catatan yang telah diakses. Gitu. Baik, dalam proses penggalangan dana tersebut, total dana terkumpul itu mencapai sekitar 1,3 miliar. Namun dalam periode tersebut tidak terdapat laporan transparansi publik mengenai pengelolaan dana yang masuk ke rekening saudara AS. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2024, saudara AS secara sadar dan atas kehendaknya sendiri memindahkan dana sebesar 1 miliar rupiah ke rekening yayasan. Dan pada tanggal yang sama, yaitu 12 Oktober 2024, juga tercatat pengeluaran untuk biaya pengobatan saudara AS sebesar 10.036.000. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2025, saudara AS kembali memindahkan dana rekening yayasan ke rekening yayasan, sebesar 300 juta. Dengan demikian total dana tercatat berada di rekening yayasan terkait pemindahan dana dari saudara AS berjumlah 1.289.964.000 rupiah. Selanjutnya tercatat adanya perpindahan dana dari rekening yayasan ke rekening pribadi saudara GJ yang pada saat itu berstatus sebagai ketua yayasan dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 5 Januari 2025, dana sebesar 500 juta rupiah dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ pribadi. Lalu pada tanggal 6 Januari 2025, dana sebesar 500 juta kembali dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ. Dan yang terakhir 7 Januari 2025, dana sebesar 295 juta 500 dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ. Nah, bahwa sampai saat ini yayasan tidak pernah menerima laporan atas penggunaan dana yang telah dikeluarkan dari rekening yayasan kepada rekening saudara GJ tersebut. Bahwa yayasan juga telah melaporkan GJ atas penggelapan dana CSR sebesar 100 juta yang ditarik secara tunai yang tercatat pada mutasi rekening pada tanggal 20 Januari 2025 kita proses di Polres Tangerang Selatan yang saat ini sudah masuk ke tahap sidik gitu. Ya, dengan penjelasan kronologis ini kami berharap masyarakat dapat memahami alur penggalangan dana serta perpindahan dana secara lebih jelas dan berdasarkan data yang ada. Kami juga menegaskan bahwa seluruh informasi ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan dan juga klarifikasi kepada pihak publik. Baik, rekan-rekan, kami bisa sampaikan bahwa kronologi yang tadi dari keuangannya Tenovi jelaskan bisa diperlihatkan melalui rekening yayasan bahwa ini benar adanya perpindahan uang tersebut dan juga mengenai rekening yang saudari GJ ambil senilai 100 juta rupiah yang sudah dilaporkan juga melalui rekening yayasan. Bukti terlampir. Baik, ada yang mau dijelaskan? Ya, dan sudah naik sidik ya, tahapnya sudah naik sidik di Polres Tangerang. Jadi ini semua bukti-bukti semua terbantahkan ya, apa yang diduga saudara A telah berbicara di depan publik, apalagi live di akun TikTok, itu adalah sebuah fakta karena kami memiliki bukti dan bukti ini memang sudah kami lampirkan ke dalam proses polisian. Tapi kan selama ini Tete seperti maksudnya sudah tidak ada urusannya lagi gitu kan? Maksudnya sudah aja Tete sudah fokus dengan urusan Tete. Terus kenapa dia tiba-tiba nyenggol lagi Tete sampai akhirnya Tete membuka apa? Oke, kalau ditanya alasannya kenapa dia melakukan live dengan menjelaskan saya juga nggak tahu ya, karena
tidak pernah ada pembahasan tentang si AS gitu, dan tiba-tiba muncul live itu banyak yang nge-tag saya, terus banyak yang kirim juga videonya ke saya terkait dia ngata-ngatain saya dengan bahasa yang menurut saya sangat tidak sopan ya, karena itu pembahasan pribadi dan tuduhan fitnahan itu sih. Kalau ditanya alasannya kenapa, saya pun nggak tahu. Seperti itu, benar-benar sama sekali saya nggak tahu. Karena benar-benar saya fokus tahun ini ya, ini sudah berjalan setahun ya. Untuk urusan pribadi saya juga ada yayasan, ada anak-anak, dan banyak hal yang saya lakukan. Tidak ada sih, tidak pernah ada komunikasi, terus tidak ada juga urusan sama beliau lagi gitu. Kalaupun ada, mungkin ada proses yang harus dijalani, kita akan kooperatif sih, itu aja. Karena emang saya pure tidak ada yang namanya uang yayasan yang dipakai uangnya dia, itu nggak ada sama sekali. Kita sudah buktikan yang tadi ya. Saya mungkin untuk R dan F ini keterkaitannya apa? Apakah memang ada di sama AS atau gimana? Kan ikut dilaporkan juga. Dan dia sebagai apa mungkin? AS? Dia ngata-ngatain saya juga. Dia ngata-ngatain saya, terus terkait dana donasi, ada tuduhan fitnahan katanya pakai ini itu. Itu sih, dia ikut-ikutan. Jadi dalam video tersebut ada AS, ada F, dan juga inisialnya F juga namanya. Dampak buat atas tujuan itu seperti apa tadi? Dampak atau kerugian? Ya secara pribadi kan ini menyangkut nama yayasan ya pastinya nama baik ya. Terus ditambah hal-hal pribadi saya dibawa-bawa yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan oleh orang yang saya tidak kenal gitu. Dan ditambah anak-anak kasus saya juga disebut-sebut sama si AS ini, dan menurut saya udah ketahuan sekali gitu. Ada keinginan untuk bertemu dan menanyakan kan? Nggak perlu ada ketemu lagi. Kenapa? Apa karena udah geram atau seperti apa, sakit hati? Ya bukan sakit hati, tapi tidak ada urusannya kembali dengan beliau gitu. Tapi kan kalau misalnya dari AS sendiri meminta saya untuk hadir di chat baik lah, apakah ini ditetapkan? Gimana ya, maksudnya kalau ketemu kayaknya tidak perlu lagi ya gitu. Segala sesuatu yang sudah diproses biar berjalan masing-masing saja gitu. Artinya mantap untuk melanjutkan proses hukum begitu teh? Oh iya, tentunya. Karena 2024 sebenarnya saya tidak ingin melaporkan dia, karena yang saya pikir adalah kemanusiaan. Dengan kondisi fisik dia seperti itu, siapa sih yang tega untuk melaporkan awal seperti itu? Dan sampai sekarang saya masih diganggu dengan sindiran-sindiran bahasa dia yang sangat tidak sopan. Mungkin ini waktu yang tepat untuk melaporkan dia, agar dia dapat pelajaran yang berharga untuk hidupnya, biar bisa lebih menghargai orang lain. Ya baik, apa yang disampaikan oleh Tenovi sebagai korban itu yang bersifat historis ya, dan teman-teman media mengetahui bahwa ini persoalan masa lalu yang menurut Tenovi sudah dianggap selesai, tetapi kembali memberikan pernyataan bersifat tuduhan, fitnah, dan persekusi sebenarnya. Nah, kalau kita melihat penyampaian di dalam ruang medsos secara masif, ini tidak sekedar melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, di mana seorang Tenovi adalah aktivisme, sosialisme, di mana bergerak di dalam aktivitas kemanusiaan, yang tentu di dalam komunitas yayasan itu ada ODGJ, ada anak-anak yang di dalam pengawasan dan pengurusan setiap waktu oleh Tenovi. Ini dampak yang pertama. Yang kedua, persoalan hukumnya tentang tuduhan fitnah itu kami menyematkan atau pelaku-pelaku itu dibayang-bayangin oleh pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003
yang tentu pidana, ancaman pidana ini sangat serius. Yang paling rendah saja 6 tahun penjara. Nah, tindakan-tindakan ini yang perlu teman media ketahui bukan tentang tindakan balas dendam. Karena pada dasarnya Tenovi selama berbulan-bulan bahkan sudah mau masuk berapa tahun ini tidak pernah menyentuh atau menyenggol saudara AS, saudara R, saudara HF, dan teman-teman lain. Saya pikir ini kita belum menemukan motif apa sehingga AS ini mencoba framing kembali di dalam ruang publik. Apakah dia mencoba, dugaan saja ya, apakah dia mencoba mencari membangun citra kembali, mencari empati dari publik supaya publik memperhatikan keadaan-keadaan dia. Jadi ini yang menjadi kami sesalkan bahwa tidak sekedar persoalan hukum, tapi ini persoalan hak asasi manusia karena Tenovi sendiri adalah seorang perempuan. Nah, kita tahu sama tahu bahwa perempuan dan anak itu diperlakukan secara khusus. Secara khusus, saking khususnya ada undang-undang perlindungan anak dan ada undang-undang perlindungan perempuan. Artinya perempuan itu dikategorikan, perempuan dan anak itu adalah pihak yang sangat lemah dalam persoalan ini. Nah, dengan pernyataan tuduhan palsu itu mengkaitkan tentang hal-hal yang bersifat pribadi, dikaitkan dengan uang yang masa lalu. Seharusnya jangankan AS, semua dunia pun tahu uang yang dikumpulkan oleh donasi itu, oleh para donatur itu, yang awal mulanya bertujuan baik, lalu telah dialihkan kepada NTT dalam peristiwa bencana alam Gunung Meletus itu. Sebenarnya dia tidak boleh mengkaitkan kembali bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tenovi ini berkaitan dengan uang yang berkaitan dengan donasi. Nah, ada yang menjadi satu pertanyaan, kenapa tidak mempersoalkan kepada orang yang mengalihkan uangnya itu? Dan sampai hari ini, tuduhan ini menjadi sangat serius karena sampai hari ini tidak ada satu putusan hukum yang menyatakan Tenovi bersalah. Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan bahwa Tenovi telah melakukan penggelapan uang dari donasi. Sehingga tuduhan-tuduhan ini tidak mendasar, menjadi alasan Tenovi dan tim untuk melaporkan secara pidana. Begitu. Tapi mungkin masih ada perasaan nggak enak sebagai para donatur pada donasi itu ya kan malah dijilat-jilat oleh AS sendiri. Ya tentunya ya, karena kan selama 2021 saya bikin yayasan sampai hingga sekarang ya tidak pernah ada masalah sebelumnya. Dan baru satu kali ini kita ada masalah, jujur pastinya akan ada rasa malu dan tidak enak ya, tapi ya semua akan terjadi. Jadi ya sudah jalani aja. Kalau boleh tahu alasan buat apa sih selain mungkin tadi kata dia yang dikasuskan viral, alasan buat itu mungkin di dua hal privacy sih. Oh iya tentunya privacy sekali ya, karena ada hal yang mungkin kita prinsip ya dalam hidup, tapi dia seolah-olah tahu dalam ruang lingkup kita, terus seolah-olah menjudge kita, itu kan yang nggak baik ya. Seharusnya mungkin dengan adanya hikmah dia diberikan ujian sama Allah itu, dia harus menjaga mulutnya, harus lebih baiklah, tidak menyakiti orang lain gitu. Nah makanya saya kaget dengan adanya kejadian yang sudah dia lalui, kok mulutnya semakin jahat terhadap orang. Sedangkan saya sama sekali live itu saya nggak pernah nyinggung dia, saya fokus jualan di live dan tidak ada pernah pembahasan soal dia gitu. Mau mungkin netizen ngomong apa, saya nggak pernah ada pembahasan soal dia sama sekali. Untuk proses hukumnya, selanjutnya apakah ada pemanggilan hasil mungkin dari AS sendiri? Ya, saya menjawab bahwa proses hukum tentu. Yang pertama kami akan mendorong lembaga penegak hukum dalam hal ini Kapolri, CQ Polres Tangerang Selatan untuk melakukan proses penyelidikan
dan penyidikan secara cepat. Hal ini supaya ada efek jerah yang bersangkutan dan kawan-kawan tidak melakukan suatu framing negatif persekusi terhadap perempuan dan anak. Jadi menjadi catatan khusus di sini, korban dalam hal ini bukan hanya Tenovi sebagai seorang ibu, tetapi juga anak-anaknya, yang karena memang anak-anak sekarang ini kan tidak terlepas dari informasi media. Jadi apa yang disampaikan oleh AS dan kawan-kawan itu adalah tuduhan palsu yang sama sekali tidak ada kaitan persoalan tentang penggunaan uang saat ini dikaitkan dengan donasi masa lalu. Ya sebenarnya terganggu ya, karena jadi mulai rame banyak yang menjudge tentang uang dana donasi yang mungkin sebenarnya waktu itu sempat gantung ya, kita tidak pernah ada penjelasan secara transparan mengenai ini semua gitu. Tapi ya ada baiknya juga kita melakukan press call seperti ini agar tidak adanya timbul fitnah lagi bahwa dana donasi itu masih di yayasan, dipakai kemana itu kan harus dijelaskan secara transparan, dan mungkin ini waktu yang tepat untuk menjelaskan. Tapi kalau dibilang mengganggu, jujur sangat mengganggu sekali. Jadi sekarang ketika saya lagi live, mungkin ada orang yang udah berusaha mulai head comment lagi atas statement yang diberikan oleh si AS ini gitu. Ya mungkin tadi baik-baik aja, terus jadi seolah-olah mempertanyakan lagi, uang kemana, balikin dong uangnya, padahal kan sudah jelas uang sudah diiklankan. Ya kalau sekarang kan pastinya si AS ini kan sempat ada statement mendorong pembahasan soal anak asuh saya gitu ya. Ya sebenarnya agak takut ya, tapi di satu sisi ya gimana ya Pak, udah statement yang dia berikan, makanya ini saya lakukan pelaporan tersebut itu demi anak saya, karena ya sudah sangat keterlaluan, udah saya dibawa-bawa, anak saya dibawa-bawa gitu. Itu sih fitnah, tuduhan yang jelas itu nggak benar semua. Berarti AS sendiri akan dipanggil karena ini proses pelaporan kan baru beberapa hari yang lalu, tentu mekanisme dalam perkara sederhana itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Artinya dalam waktu cepat bisa dipanggil saksi-saksinya, lalu dipanggil para pihak terlapor. Yang seperti disampaikan di awal bahwa ada 4 orang yang kami laporkan. Ya, inisial RP, AS, FE, dan 1 yang sedang dalam proses pencarian data dan alamatnya. Nah, perlu dicatat dalam persoalan ini bahwa AS ini menyampaikan di dalam ruang medsos tidak sama sekali menyebut secara inisial, secara terang-terang menyebut Novi Pratiwi Novianti, dan ini yang berdampak kepada psikis anak yang mendengar mamanya disampaikan framing negatif dalam ruang publik. Jadi lagi-lagi dalam persoalan ini tidak hanya sebatas Tenovi Pratiwi sebagai korban, tapi adalah anak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa tindakan persekusi ini memang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi kita saat ini masa transisi dengan undang-undang lama dan undang-undang baru, di mana undang-undang baru secara tegas mengatur secara komprehensif tentang batasan kebebasan, batasan pendapat dalam ruang publik. Saya pikir begitu. Ada yang mau disampaikan kepada AS. Bukan masih aktif ya. Mungkin yang disampaikan saya hanya mau yang jelas, yang pertama dalam klarifikasi bahwa dana tersebut sudah tidak ada di rekening yayasan kami, dan yang kedua saya tidak pernah memakai uang AS 1 perak pun ya, karena sudah
dipindahkan ke inisial GJ dan sudah kami proses juga tentang dana CSR yang beliau diduga digelapkan ya, kami sudah sidik. Terus mungkin yang terakhir untuk Mas AS lebih baik harusnya fokus dengan kesehatannya atau mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, supaya yang dia bicarakan juga hal-hal positif, jangan terlalu mengurusi hidup orang lain ya, karena efeknya juga akan baik untuk hidupnya dia gitu, nggak akan tenang, akan sibuk ngurusin hidup orang lain gitu. Lakukan kegiatan apapun, mencari uang dengan cara halal, tidak menjatuhkan orang lain gitu kan, itu juga nggak baik ya. Seperti itu, saya nggak benci sama kamu, tapi saya mau memproses ini semua untuk menjadi efek jerah. Itu ya, karena ini udah sangat keterlaluan sekali. Saya diem 2024, 2025 sudah berjalan, dan sampai 2026 saya masih nggak dikasih ketenangan sama kamu. Mau sampai kapan?